Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 dan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terkena imbas pandemi COVID-19 harus terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena tidak jarang juga, masyarakat hanya bisa berdiam diri saja di rumah akibat di-PHK oleh perusahaannya, atau warung tempat usahanya tutup karena turunnya omset yang signifikan. Agar masyarakat tetap produktif dan roda perekonomian tetap dapat berputar di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kota Pekalongan memberikan bantuan benih ikan hias gupi dan bibit tanaman untuk dikembangkan. Wali Kota Pekalongan, Ahmad Afzan Arslan Junaid, yang menyerahkan bantuan itu pada Kamis 3 Juni mengatakan bahwa masyarakat bisa mengembangbiakkan ikan gupi ini agar dapat dijual. Nah, agar mendapat dua manfaat sekaligus, Wali Kota menyarankan agar masyarakat penerima bantuan membudidayakan ikan hias gupi dengan sistem budik tamber atau budidaya ikan dan tanaman dalam ember. Ini juga ikan gupi, ini sebetulnya masih tren ya. Baik ikan gupi, terus ikan cupang, ini semuanya semakin bervariatif, baik warna maupun jenisnya. Kalau kita lihat ikan cupang umpamanya, ini trennya semakin naik lagi. Bahkan kemarin-kemarin sebelum pandemi rutin diadakan kontes ikan cupang ya Pak Jati ya. Yang tahun kemarin 2019 saya juga menyerahkan hadiah ini dari seluruh Indonesia lombanya. Ini akhirnya ikan cupang yang tadinya sempat menurun, harganya ada yang 5.000, 10.000, tetapi dengan adanya warna dan jenis baru ya, ini akhirnya tren ini bisa naik lagi. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, bahkan ada yang 10 juta. Bahkan ini ikan cupang ini sudah kalangan yang mengoleksi ikan cupang ini sudah dari semua kalangan ya, baik pejabat, artis, semuanya ini sudah mengoleksi karena ini masih tren, termasuk ini ikan gupi. Ini mudah-mudahan bermanfaat lah ya untuk nanti warga yang menerima bantuan untuk memaksimalkan, syukur-syukur bisa membudidayakan, dan di era pandemi ini cocok sebetulnya. Wali Kota mengharapkan budik tamber ditekuni betul oleh masyarakat, karena dalam satu wadah atau ember, masyarakat dapat mengembangbiakkan ikan sekaligus menanam tanpa harus disirami. Ya, ikan gupi tengah digandrungi oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, dan sangat mudah mengembangbiakannya di rumah tanpa lahan yang luas. Ini bisa dimaksimalkan oleh warga karena di masa pandemi ini sebetulnya yang masih naik, usaha yang masih naik ini adalah pertanian dan budidaya. Termasuk salah satunya budidaya ikan. Di situ ada ikan cupang, ada ikan gupi, kalau ikan koi dan sebagainya itu sudah berjalan. Ini ikan hias, ini juga masih tren. Karena banyaknya jenis, karena berbagai macam variasi warna dan sebagainya, ini masih tren naik memang. Memang kalau di Pekalongan untuk tanaman dan sayuran kita masih terkendala lahan ya, lahan kita di Kota Pekalongan ini. Nah, kita dorong kepada warga untuk bagaimana bisa menanam di rumah. Itu bisa dilakukan seperti cabai, timun, terong, tomat, terus singkong, itu bisa dilakukan di rumah. Memang, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Mereka harus memutar otak untuk mengurangi pengeluaran, tetapi bahan pangan tetap tercukupi. Sistem budik tamber atau budidaya ikan dan tanaman dalam ember akan sangat membantu masyarakat. Masyarakat dapat menanam sayur dengan masa panen pendek, seperti selada, kangkung, bayam, sawi-sawian, bahkan cabai dan tomat.
Sementara, Ketua Forum Kelurahan Siaga Sehat RW 10 Kelurahan Kauman Kota Pekalongan, Muhammad Mukhtar, sebagai perwakilan penerima bantuan, mengaku senang karena bantuan Budik Tamber ini untuk membantu warga dalam meningkatkan perekonomian keluarga sebagai upaya mencukupi kebutuhan di tengah pandemi COVID-19. Kita terima ada 30 pasang. Sementara untuk budidaya tanaman dari Diperpa, kami dapat bibit dan juga tanaman itu sendiri. Sementara yang kami budidayakan adalah pelem-pelem itu hasil dari komposter yang kita bikin, kemudian dengan menggunakan POC dari kompos itu sendiri. Dan hasilnya cukup lumayan bagus. Bisa dilihat dari tanaman-tanaman mangga itu. Ini kami baru masih mencoba dengan model Budik Tamber, budidaya ikan dan tanaman dalam satu ember. Tapi pengalaman dengan pemupukan pestisida dan organik yang saya gunakan, yang di pestisida itu banyak ikannya yang mati. Tapi yang dengan menggunakan pupuk organik, pertumbuhannya tidak secepat yang dengan pestisida. Muktamar bercerita bahwa kegiatan ini dilakukan juga untuk mendukung dan menjaga kelestarian ketersediaan pangan berupa bibit tanaman konsumsi langsung rumah tangga, dengan harapan bisa menjadi sumber alternatif usaha bagi masyarakat untuk meringankan kebutuhan rumah tangga. Karena jika sudah panen, hasil program ini bisa dimanfaatkan warga untuk meningkatkan kebutuhan sehari-hari. Tidak harus membeli sayuran di pasar, namun bisa memetik langsung hasilnya di sekitar rumah. Meski banyak bantuan yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah, namun mereka berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu.